Fuel for my magic! I am Duratan. This won't take long. Balik maning bersama SB Movie. Pada kesempatan kali ini, SB Movie akan mendongeng alur cerita film gelut-gelutan dan sihir-sihiran antara makhluk raksasa melawan manusia. Film berjudul Warcraft: The Beginning yang dirilis pada tahun 2016. Bagaimana keseruan kisah filmnya? Oke guys, tak perlu banyak penjelasan ngalor ngidul. Langsung saja kita sikat alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan duel antara manusia dengan bangsa Orcs. Diceritakan bahwa pertarungan bangsa manusia dengan bangsa Orcs terjadi sudah sejak dahulu kala. Di sini dijelaskan awal mula peperangan itu yang berhubungan dengan sihir hitam bernama Phil hingga membuat semua itu terjadi. Kemudian kita diperlihatkan kepala suku Orcs yang bernama Durotan, di mana ia sedang gluean dengan istrinya yang tengah hamil. Di sini Durotan mengatakan jika bayinya nanti laki-laki, Durotan ingin menamai anaknya dengan nama Sumanto atau Karsiman. Istri Durotan pun tertawa karena mendengar nama-nama aneh pilihan sang suami. Singkat cerita, terlihat bangsa Orcs berbondong-bondong berjalan menuju suatu tempat. Di sana terdapat banyak klan-klan dari bangsa Orcs, dan salah satunya adalah klan milik Durotan. Kemudian salah satu teman Durotan yang bernama Ogrim mengatakan bahwa perang kali ini akan menjadi perang yang sangat besar. Lalu terlihat panglima perang bangsa Orcs yang bernama Blackhand. Ia berbicara dengan pemimpin tertinggi mereka yaitu Gul'dan bahwa semuanya telah dipersiapkan dengan matang. Di sana terlihat ada tawanan yang memegang tangan Orcs wanita bernama Garona. Ia meminta dan memohon untuk dibebaskan. Namun Gul'dan mengatakan tak mungkin karena ia membutuhkan mereka. Lalu Gul'dan mulai upacara sihirnya, di mana terlihat sebuah pintu raksasa yang bercahaya hijau. Gul'dan pun menggunakan nyawa para tahanan untuk diserap guna membuka portal menuju Azeroth, di mana Azeroth adalah tempat tinggal berbagai ras termasuk manusia. Namun Gul'dan juga mengatakan bahwa dengan jumlah tahanan yang ada, ia hanya mampu mengirim pasukan terkuatnya saja. Dan nantinya mereka akan mengambil tahanan lagi sebagai sumber tenaga membuka portal kembali agar seluruh bangsa Orcs bisa melewatinya. Setelah itu saat portal terbuka, para Orcs mulai masuk ke dalam portal termasuk Durotan dan istrinya yang bernama Draka. Saat di dalam portal, Draka merasakan hal aneh pada perutnya dan ia merasakan sakit yang sangat luar biasa. Setibanya mereka di ujung portal, Draka yang kesakitan hanya bisa meringkuk menahannya. Durotan yang cemas pun mencari Draka. Namun Blackhand terlihat kesal dengan Durotan karena mengajak wanita yang sedang mengandung untuk ikut berperang. Gul'dan yang melihat Draka kesakitan, kemudian ia membantu Draka untuk persalinan. Setelah sang bayi lahir, tetapi sang bayi terlihat tak bernyawa. Lalu Gul'dan menggunakan sihirnya menyerap energi seekor rusa dan meniupkan sihir ke bayi yang ada di tangannya. Tak lama sang bayi kembali hidup, namun berubah warna menjadi hijau. Setelah itu Gul'dan memperkenalkan bayi tersebut sebagai prajurit bangsa Orcs. Tak lama portal pun kembali menutup. Kita beralih ke kerajaan Azeroth, di mana di sana terlihat seorang panglima perang bernama Lothar yang sedang melihat-lihat senjata buatan bangsa kurcaci. Ia diperlihatkan senjata jenis baru berbentuk pistol yang mereka beri nama Bombstick. Tak lama kemudian datang kurcaci lain yang memberi kabar bahwa telah terjadi penyergapan terhadap salah satu batalionnya. Mendengar itu, Lothar bergegas untuk pulang ke ibu kota Azeroth yaitu Stormwind. Lalu salah satu pasukannya mengatakan bahwa ada orang lain yang
yang sedang memeriksa mayat-mayat tersebut. Lothar pun penasaran dan langsung menemuinya. Dan ternyata orang itu adalah seorang penyihir yang bernama Kendar. Di saat penyihir itu akan mengucapkan mantranya, Lothar langsung membungkam mulutnya dan terlihat tato Kirintor, di mana Kirintor semacam sekolah para penyihir. Lalu ia meminta izin kepada Lothar untuk memeriksa mayat prajuritnya, dan Lothar pun mengizinkannya. Ketika mulai diperiksa, mulutnya mengeluarkan asap hijau. Melihat itu, Lothar menjadi penasaran. Lalu Kendar mengatakan bahwa sang Guardianlah yang dapat menjelaskan hal tersebut. You must summon the Guardian. Kemudian Lothar mengajak Kendar menemui sang raja yang bernama Len. Karena hanya sang rajalah yang bisa memanggil Guardian. Raja Len pun penasaran dengan apa yang telah terjadi dengan pasukan Lothar. Kendar kemudian mengatakan bahwa mereka diserang oleh sihir Vil. Mendengar itu semua orang pun terlihat cemas. Ia juga mengatakan bahwa ia merasakan kekuatan sihir hitam Vil yang mengancam kerajaan. Kendar juga meminta kepada Raja Len untuk segera memanggil sang Guardian. Pada saat yang sama terlihat kebakaran di salah satu bagian kerajaan. Raja Len yang cemas pun mengizinkan Kendar dan Lothar untuk memanggil sang Guardian. Lothar kemudian mengajak Kendar menaiki manuk elang gede sing ana buntute guna menuju ke tempat sang Guardian. Di lain sisi, terlihat bangsa Ors mulai menyerang pedesaan dan menahan orang-orang yang ada di desa tersebut. Namun Durotan dan klannya tak ikut dalam penyerangan itu. Karena menurut Durotan, mereka hanya akan berperang dengan sesama prajurit, bukan wanita dan anak-anak. Too many, we need them alive. Sementara itu, akhirnya Lothar dan Kendar sampai di kediaman Guardian. Di sana mereka disambut oleh asisten Guardian yang bernama Mores. Lalu ia mengantar Lothar dan Kendar ke tempat Guardian melewati tangga yang cukup tinggi. Sedangkan Kendar memilih untuk tinggal di bawah karena ia tertarik dengan perpustakaan milik Guardian. He can't refuse you. Dan akhirnya Lothar bertemu dengan sang Guardian yang bernama Maldiv, di mana ia terlihat sedang sibuk membuat patung dari tanah liat. Lothar lalu mengutarakan maksud kedatangannya, bahwa telah terjadi sesuatu sehingga sang raja membutuhkannya. Lothar lalu mengutarakan maksud kedatangan menemuinya, bahwa telah terjadi sesuatu hingga sang raja membutuhkannya. Our king summons you. Sementara itu, Kendar yang tengah sibuk membaca, tiba-tiba perhatiannya teralihkan oleh sosok bayangan hitam dari kejauhan. Lalu ia mencoba mendekatinya dan saat ia memeriksa rak buku, bayangan itu pun menghilang. Tiba-tiba tato yang ada di tangannya menyala dan mengarah kepada salah satu buku. Kendar lalu mengambil buku itu. Namun tak disangka, Maldiv turun dan menemui Kendar, di mana ia terlihat agak marah dan langsung melemparkan sihir kepada Kendar. Do with the place once it's yours? Kendar kemudian menjelaskan bahwa dirinya telah diutus oleh sang raja karena sihir Vil telah memasuki Azeroth. Mendengar itu, Maldiv pun melepaskan sihirnya. Ia lalu menjelaskan bahwa sihir Vil adalah sihir yang paling mengerikan dan tiada tandingannya. You've done the right thing. The magic, unlike... Kemudian Maldiv mengajak Kendar dan Lothar kembali ke kerajaan Stormwind guna menemui sang raja. Dengan teleportasi, akhirnya mereka sampai di kerajaan. Namun di sini sang raja terlihat gelisah karena menurut informasi pasukannya telah diserang oleh kaum monster berkapak yang menunggangi serigala. Tetapi mereka tak bisa memastikan makhluk apakah itu. Lothar pun mempunyai ide untuk menangkap salah satu dari mereka. Mendengar itu sang raja pun menyetujuinya. Lothar pun bergegas pergi dengan pasukannya memasuki hutan belantara. Sesampainya di hutan, Maldiv memeriksa keadaan dan melihat bongkahan barang pohon bercahaya hijau bekas sihir Vil. Dan tiba-tiba terjadi serangan mendadak terhadap pasukan Lothar. Dalam pertempurannya, Blackhand sempat kehilangan tangan kirinya karena tertembak oleh Lothar. Beruntung dengan bantuan sihir Maldiv, pasukan Ors berwarna hijau melemah. Sementara Ors yang tidak berwarna hijau tak terkena sihir Maldiv. Namun jumlah mereka semakin sedikit sehingga Blackhand dan pasukannya terpaksa harus mundur termasuk Durotan. Setelah menghalau para Ors, Maldiv langsung kembali ke kerajaan. Sementara Lothar yang kecewa tak mendapatkan tahanan Ors, ia segera mengejar mereka dan akhirnya mereka menangkap salah satu Ors yang berbadan besar dan satu orang Ors wanita yaitu Garona.
You took it alone. Yes. Saat dalam perjalanan, ternyata diketahui bahwa Garona bisa berbahasa manusia. Di sini terlihat Ors yang berbadan besar tak menyukai Garona berbicara dengan Lothar. Saat ia akan menyerang Garona, Lothar langsung menghunus pedang dan menghabisi Ors sing gede dhuwur itu. Kemudian Lothar membawa Garona ke hadapan sang raja. Lalu sang raja menanyakan dari mana ia berasal. Garona pun mengatakan bahwa ia bukanlah dari bumi, melainkan dari planet lain yang kini telah rusak dan mati, di mana saat ini bangsa Ors tengah mencoba mengambil alih bumi. Sang raja juga bertanya bagaimana mereka sampai ke bumi. Garona kemudian menjelaskan bahwa mereka datang dengan melewati sebuah portal. Garona juga mengatakan bahwa ia belajar bahasa manusia dari tahanan yang akan dikorbankan untuk membuka portal. Mendengar itu, Lothar memaksa Garona untuk menunjukkan letak portal. Pada awalnya Garona menolak, namun sang raja menjelaskan bahwa dia akan membebaskan Garona jika ia bersedia membantu bangsa manusia. You will have your freedom. Di lain sisi, Gul'dan memberikan hukuman kepada Black Hand karena gagal memimpin pasukannya melawan manusia dan malah kabur. Di saat Black Hand memasukkan tangannya ke dalam api, perlahan-lahan sihir menggerogoti tubuhnya. Lalu Durotan memotong tangan Black Hand namun tak membunuhnya. Gul'dan kemudian mempertanyakan kesetiaan Durotan, di mana Durotan sejak awal memang menantang ilmu hitam yang telah digunakan oleh Gul'dan. Must have a price. Kita balik maning ke kerajaan. Di dalam tahanan, Maldiv menemui Garona. Ia bertanya kepada Garona siapa yang menuntun Gul'dan menuju portal dan mencapai Azeroth. Garona mengatakan bahwa yang menuntun Gul'dan adalah sosok iblis. Namun Garona sedikit tak pernah melihat sosok sang iblis dan hanya mendengar suaranya saja. Tak lama kemudian sang ratu datang dan mengunjungi Garona. Di sini terlihat Maldiv sudah menghilang pergi. Lalu Garona mengatakan kepada sang ratu jika dengan membunuhnya maka akan membuat Garona dihormati oleh bangsa Ors. Namun di sini sang ratu malah membawanya minuman hangat dan selimut. Sang ratu juga penasaran dengan bekas luka di tubuh Garona dan rantai yang melekat di lehernya. Hal itu menandakan Garona telah menjadi tawanan oleh bangsa Ors itu sendiri. Kemudian sang ratu menawarkan kebebasan kepada Garona jika mau membantu manusia. I can have it removed if you want it. Di tempat lain, Kendar mempelajari buku yang diambil dari tempat Maldiv. Di dalam buku itu terlihat portal yang dimaksud dan sebuah nama yaitu Alodi. Kendar pun mulai menyalin isi buku tersebut. Sementara itu Durotan mengatakan kepada temannya bahwa semenjak Gul'dan berkuasa, dunia mereka menjadi hancur. Di mana Gul'dan selalu menggunakan sihirnya sehingga tanah dan pepohonan menjadi mati. My friend, with the humans' help, we are not powerful enough to defeat Gul'dan. We could be. Kita beralih ke kerajaan, di mana Garona terlihat setuju untuk membantu manusia dan bersiap menunjukkan lokasi portal kepada Lothar dan yang lain. Akhirnya mereka pun berangkat dengan berkuda melewati hutan dan gunung bebatuan. Sesampainya mereka di tempat portal, Garona menjelaskan bahwa para tahanan akan digunakan sebagai energi untuk membuka portal. Lalu saat mereka akan kembali pulang, tiba-tiba muncul Durotan, di mana ia mengutarakan maksudnya yang ingin bertemu dengan sang raja di suatu tempat. Garona di sini sempat mengatakan ingin ikut klan bersama Durotan, namun Durotan mengatakan bahwa Garona akan lebih aman jika ikut bersama bangsa manusia. Would you take me into your clan? Malam harinya, Garona mengutarakan rencana Durotan untuk bertemu dengan sang raja. Di sini sang raja terlihat tertarik dan berminat untuk bertemu. Namun Lothar mencurigai kalau itu adalah sebuah jebakan. Akan tetapi sang raja tetap ingin bertemu. Kemudian sang ratu membekali Garona sebuah belati untuk berjaga-jaga. You must earn yours to defend yourself. Di lain sisi, Kendar yang baru memasuki rumahnya, dia terkejut dengan kehadiran Maldiv, di mana Maldiv terlihat marah karena melihat catatan Kendar yang menyelidiki ilmu sihir Vil. Ia langsung membakar semua catatan Kendar dan menyuruh agar tak lagi mencampuri urusannya menyelidiki sihir Vil dan menyuruh untuk melindungi sang raja. Protect the king. Interesting choice. Guardian. Setelah itu, Kendar menemui Lothar dan menunjukkan sisa catatan yang dia buat mengenai sihir Vil. Di situ terlihat kalau ternyata para Ors dipanggil untuk masuk ke bumi oleh seseorang. The Guardian burnt your research.
Keesokan harinya, sang raja dengan didampingi Lothar dan Garona beserta pasukannya, dia pun menemui Durotan. Lalu Durotan mengatakan bahwa 2 hari lagi para tahanan akan dikorbankan dan portal akan kembali dibuka untuk memasukkan sisa para Orcs dari planet Orcs. Di saat mereka sedang bernegosiasi untuk mengalahkan Gul'dan, tiba-tiba muncul para Orcs hijau dari balik tanah yang bersembunyi. Mereka pun langsung menyerang klan Durotan dan rombongan kerajaan. Sang Guardian yang berjaga di atas bukit lalu mengeluarkan sihirnya membuat dinding sihir untuk menyelamatkan rombongan sang raja. Namun naasnya anak Lothar yaitu Callan terperangkap di balik dinding sihir. Lothar yang tak bisa mampu menembus dinding sihir, akhirnya dia pasrah melihat anaknya tewas dibunuh oleh Black Hand. Sedangkan di atas bukit, Garona dan Kandar menemukan Maldiv yang tengah pingsan karena kehabisan tenaga. What's wrong with him? We need to get him to Karazhan. Mereka pun membawa Maldiv ke rumahnya dan meletakkan di sebuah kolam agar kembali pulih. Di lain sisi, di camp milik Durotan, Black Hand menangkap Durotan karena telah berkhianat. Namun sebelum pergi, Durotan sempat memberi nama anaknya yaitu Goel. Tak lama pasukan klan Durotan pun dibantai oleh pasukan Gul'dan. Namun Draka berhasil kabur dengan membawa anaknya. Di tempat lain, Kandar akhirnya bisa sampai di kota terapung Kirintor. Di sana Kandar mengatakan kalau ia melihat Maldiv sudah terpengaruh oleh sihir Vil. Para sesepuh Kirintor sangat marah. Namun saat Kandar menyebut Alodi, mereka langsung mengantarkan Kandar ke suatu tempat. Di situ terlihat sebuah kotak hitam, di mana menurut sesepuh Alodi adalah entitas kuno yang sudah ada sebelum era Guardian. Tiba-tiba dari sisi kubus itu terbuka sebuah pintu, dan Kandar pun masuk ke dalam kubus tersebut. Di dalam kubus, Kandar menemui sosok seperti yang ia lihat di perpustakaan. Dan ternyata sosok tersebut adalah Alodi, di mana ia menggunakan sisa kekuatan terakhirnya untuk memanggil Kandar guna memperingatkan bahwa Maldiv telah dikuasai oleh sihir Vil. Ia juga menyuruh untuk menghentikan Maldiv. Jika tidak, maka dunia akan hancur. Save this world. Sementara itu Maldiv yang pingsan tak berdaya, asistennya pun mencoba memasukkan Maldiv ke dalam kolam sihir. Saat Maldiv diletakkan di dalam kolam, sesuatu terjadi hal aneh di mana warna kolam berubah menjadi hijau. Dan di situ Maldiv mengaku bahwa dirinya telah membiarkan para Orcs memasuki bumi. Ia mengatakan bahwa dia tak ingat dengan apa yang telah diperbuat karena sihir Vil. Kemudian Maldiv berdiri dan menyerap nyawa asistennya. Destroy. Di saat sang raja sedang mengatur strategi penyerangan ke portal, tiba-tiba Maldiv muncul dan menyarankan untuk membawa 3 legion saja saat menyerang portal. Namun Lothar menginginkan pasukan penuh. Di sini sempat terjadi ketegangan antara Maldiv dan Lothar. You killed him! Akhirnya Lothar dimasukkan ke dalam penjara agar menenangkan diri. Di dalam penjara, Garona menemui Lothar. Kemudian Lothar memperingatkan kepada Garona untuk tidak percaya kepada Maldiv, dan ia meminta agar Garona tak ikut berperang. Namun Garona bersikeras ingin tetap ikut. Kemudian Garona meninggalkan kalung pemberian ibunya kepada Lothar, dan ia berjanji akan kembali lagi. I want you to get hurt. Setelah itu mereka bergegas berangkat di mana sang raja memimpin pasukannya menuju portal. Tak lama tiba-tiba Kandar muncul dan langsung membebaskan Lothar. Ia mengatakan jika ingin menyelamatkan raja, mereka harus menghentikan Maldiv. Lalu mereka berdua pun pergi menuju Karazhan menemui Maldiv. If you want to save your king,
Kita beralih ke para Ors. Di sini terlihat Durotan menantang Gul'dan dalam pertarungan suci. Gul'dan pun menerima tantangan tersebut dan pertarungan pun terjadi. Di saat portal mulai bereaksi, Gul'dan kesal karena pertarungan mereka belum selesai, di mana ia ingin menghindari pertarungan dan fokus pada portal. Namun Black Hand mengatakan bahwa pertarungan suci harus diselesaikan. Gul'dan yang kesal akhirnya melakukan kecurangan dengan menggunakan sihir Vil menyerap energi dan nyawa Durotan hingga tewas. Melihat kecurangan itu, para Ors akhirnya menolak untuk mengikuti perintah Gul'dan karena mereka hanya ingin diperintah oleh Ors sejati dan tak mau diperintah oleh iblis. Kemudian Gul'dan yang marah menyerap beberapa nyawa Ors dan mengalirkan sihir Vil ke tubuh Black Hand hingga merubahnya menjadi lebih kuat. And you will become stronger. Di tempat lain terlihat Draka berusaha kabur dari kejaran para pasukan Gul'dan sambil membawa bayinya. Ketika sampai di pinggir sungai, ia menghanyutkan bayinya agar selamat. Tak lama kemudian pasukan Gul'dan muncul dan menyerang. Akhirnya Draka pun tewas akibat tertusuk pisaunya sendiri. Pada saat yang sama, akhirnya Kendar dan Lothar telah sampai di tempat Maldiv. Mereka melihat Maldiv yang sudah dikuasai oleh sihir Vil. Pertarungan mereka dengan Maldiv pun tak dapat dihindarkan. Di samping itu, Maldiv mulai membaca mantra membuka pintu portal dan pintu portal pun mulai bereaksi. Mereka pun kesusahan menghentikan Maldiv di mana ia terus membaca mantra pembuka portal. Ditambah lagi, dia juga sempat menghidupkan patung miliknya yang membuat Lothar semakin kesulitan. Di lain sisi, tibalah sang raja dan pasukannya di tempat portal dan terjadilah pertempuran antara pasukan kerajaan dan bangsa Ors. Kemudian Gul'dan memulai upacara pembukaan portal dengan menyerap nyawa para tahanan dan dialirkan menuju portal sebagai sumber tenaga pembuka portal guna memasukkan lebih banyak lagi Ors. Sementara itu, Kendar dan Lothar masih kesulitan menghentikan aksi Maldiv, di mana Maldiv mulai masuk ke dalam kolam dan berubah bentuk menjadi sosok iblis. Namun dengan upaya keras, Lothar dan Kendar berhasil mengalahkan Maldiv dengan menjatuhkan patung yang menimpa Maldiv. Karena Maldiv berhasil dikalahkan, portal pun berangsur menutup. Kemudian Lothar bergegas menuju tempat peperangan. Lalu terlihat Maldiv yang sudah dibebaskan dari pengaruh sihir Vil mulai siuman dan mengucapkan mantra yang mengakibatkan portal kembali terbuka. Di sisi lain di medan perang, sang raja menyuruh pasukannya untuk melepaskan para tahanan dan pergi melalui portal menuju kerajaan. Sang raja juga mengajak Garona berkuda bersamanya menuju kerajaan. Akan tetapi sebelum semua melewati portal, Maldiv pun tewas hingga portal menutup dan menyisakan raja dan beberapa pasukannya. Terlihat Black Hand berjalan menuju sang raja untuk mendapatkan kehormatan jika ia dapat membunuh sang raja. Namun di sini sang raja malah menyuruh Garona untuk membunuh dirinya. Karena dengan cara itu Garona akan dihormati kembali oleh bangsa Ors dan berharap Garona bisa membawa perdamaian antara bangsa manusia dan bangsa Ors. Pada awalnya Garona terlihat tak sanggup, namun setelah Black Hand semakin dekat, perintah itu pun akhirnya dijalankan dan Garona berhasil membunuh sang raja dengan belatinya. Dan akhirnya Garona pun mendapat kehormatan di antara para Ors. The Horde embraces you. Tak lama kemudian Lothar datang dengan menggunakan burung raksaksanya. Namun ia terlambat di mana sang raja kini telah tewas. Di saat akan membawa jasad sang raja, Black Hand menarik kaki burung itu hingga terbanting. Lothar pun pingsan. Saat kembali siuman, Lothar sudah berada di tengah arena di mana ia ditantang oleh Black Hand dalam pertarungan suci. Dan tak disangka Lothar mampu mengalahkan Black Hand dengan sangat cepat sekaligus untuk membalaskan dendam putranya. Karena telah memenangkan pertarungan suci, para Ors pun tak ada yang berani mengganggunya. Beberapa saat kemudian dilakukan upacara pemakaman sang raja sekaligus penobatan Lothar sebagai penerus menjadi Raja Azeroth. Di akhir film terlihat bayi dari putra Garona yang terbawa oleh arus sungai diselamatkan oleh seseorang. My lord,
You should see this. Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton. Nantikan alur cerita film lainnya bersama SB Movie.